Sebelum sejarah, asal-usul manusia. Perjalanan manusia modern bukanlah kisah yang sederhana. Ia terbentang selama jutaan tahun, dipenuhi dengan perubahan besar, tantangan luar biasa, dan pencapaian yang mengubah nasib seluruh spesies. Sebelum adanya tulisan, sebelum munculnya peradaban, bahkan sebelum manusia mengenal pertanian, ada rentetan panjang proses biologis dan budaya yang membentuk siapa kita hari ini. Untuk memahami asal-usul manusia, kita harus kembali jauh ke masa lalu, ke titik ketika manusia bahkan belum bisa disebut manusia. Awal perjalanan 6 juta tahun lalu. Sekitar 6 juta tahun yang lalu, di suatu tempat di Afrika, garis evolusi yang kelak melahirkan manusia mulai terpisah dari nenek moyangnya, yang juga menurunkan kera besar seperti simpanse dan gorila. Kelompok ini dikenal dengan nama hominini, kelompok makhluk yang lebih dekat dengan manusia daripada kera lainnya. Pada masa ini, makhluk-makhluk ini mulai menunjukkan perubahan anatomi. Struktur panggul yang mulai mendukung berjalan tegak, bentuk gigi yang berbeda, dan otak yang secara perlahan berkembang. Selama jutaan tahun berikutnya, berbagai spesies hominin muncul dan punah. Di antaranya adalah Australopithecus afarensis, spesies yang diyakini menjadi salah satu nenek moyang langsung Homo sapiens. Salah satu fosil paling terkenal dari spesies ini adalah Lucy, ditemukan di Ethiopia pada tahun 1974. Munculnya genus Homo. Sekitar 2,8 juta tahun lalu, sebuah kelompok baru muncul, Homo, yang artinya manusia dalam bahasa Latin. Spesies pertama dalam kelompok ini termasuk Homo habilis, yang dikenal karena kemampuannya menggunakan alat-alat batu sederhana. Penggunaan alat ini menandai tonggak penting dalam sejarah evolusi. Manusia mulai mengendalikan lingkungannya, bukan hanya bereaksi terhadapnya. Kemudian muncul Homo erectus, yang bertahan lebih dari 1 juta tahun dan menyebar dari Afrika ke berbagai penjuru Eurasia. Mereka adalah spesies pertama yang menggunakan api, membangun tempat tinggal, dan mungkin sudah mulai berburu secara terorganisir. Dengan tubuh yang tinggi dan otak yang lebih besar, Homo erectus merupakan cikal bakal manusia modern dalam banyak aspek. Mengendalikan api, terobosan besar. Salah satu pencapaian terpenting dalam sejarah manusia adalah penguasaan api. Api bukan sekadar sumber panas. Ia mengubah cara manusia makan, tidur, bertahan hidup, dan berinteraksi. Dengan memasak makanan, manusia purba dapat mengurangi waktu dan energi untuk mencerna, memungkinkan lebih banyak nutrisi terserap dan mendukung pertumbuhan otak. Api juga memungkinkan manusia tinggal di tempat yang lebih dingin, melindungi diri dari predator, dan menciptakan komunitas sosial yang lebih erat di sekitar api unggun. Beberapa ilmuwan meyakini bahwa interaksi sosial malam hari di sekitar api membantu memperkaya bahasa dan memperkuat struktur sosial. Ledakan inovasi budaya. Sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu, Homo sapiens, manusia modern, mengalami lonjakan kognitif yang luar biasa. Terjadi apa yang disebut ledakan budaya. Manusia mulai membuat alat yang jauh lebih rumit, menciptakan lukisan gua, patung-patung kecil perhiasan, dan bahkan musik. Bahasa berkembang pesat dan manusia mulai hidup dalam kelompok yang lebih besar dan lebih terorganisir. Penting untuk dicatat bahwa Homo sapiens bukan satu-satunya spesies manusia yang hidup saat itu. Ada Neanderthal di Eropa dan Asia Barat, Denisovan di Asia Tengah, dan Homo floresiensis di Indonesia. Namun, seiring waktu, Homo sapiens menjadi satu-satunya spesies manusia yang bertahan, kemungkinan karena kemampuan kognitif dan sosialnya yang lebih tinggi. Migrasi besar ke seluruh dunia. Manusia modern berasal dari Afrika. Sekitar 60.000 tahun lalu, mereka mulai meninggalkan benua tersebut dan menyebar ke seluruh dunia. Perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Mereka menghadapi iklim ekstrem, medan yang sulit, dan harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang sangat berbeda. Migrasi ini membawa Homo sapiens ke Eropa, Asia, Australia,
dan akhirnya ke Amerika melalui jembatan darat Bering. Selama ribuan tahun, populasi manusia di berbagai tempat berkembang dalam isolasi, menghasilkan variasi budaya, bahasa, dan bahkan karakteristik fisik yang beragam. Revolusi pertanian, titik balik kehidupan manusia. Selama sebagian besar sejarahnya, manusia hidup sebagai pemburu dan pramu. Namun, sekitar 12.000 tahun yang lalu, revolusi besar terjadi pertanian. Di berbagai tempat di dunia, manusia mulai menanam biji-bijian, memelihara hewan, dan menetap di satu tempat. Ini adalah awal dari kehidupan sedentari dan peradaban. Pertanian membawa serta kelebihan makanan, yang memungkinkan pertumbuhan populasi, pembentukan kota, dan pembagian kerja. Namun, ia juga membawa tantangan baru, penyakit menular dari hewan ternak, ketimpangan sosial, dan konflik atas sumber daya. Meskipun begitu, pertanian menjadi dasar dari dunia modern. Lahirnya peradaban. Dengan pertanian yang mapan, peradaban mulai muncul. Kota-kota kuno seperti Uruk, Mohenjo-daro, dan Teotihuacan menjadi pusat kekuasaan, perdagangan, dan budaya. Tulisan ditemukan, hukum ditetapkan, dan agama serta mitologi berkembang. Semua ini terjadi dalam beberapa ribu tahun terakhir. Hanya sekejap mata dibandingkan usia spesies kita. Peradaban membawa manusia ke tingkat baru dalam pengorganisasian masyarakat, pemerintahan, sistem ekonomi, pendidikan, dan teknologi berkembang dengan pesat. Namun pertumbuhan ini juga menimbulkan hierarki sosial, eksploitasi, dan perang, revolusi ilmiah dan industri. Beberapa abad terakhir menandai perubahan besar dalam kecepatan perkembangan manusia. Revolusi ilmiah membawa metode pengamatan dan eksperimen yang menggantikan tahayul dan dogma. Ilmuwan mulai memahami hukum alam, memetakan tubuh manusia, dan menjelajahi ruang angkasa. Revolusi industri kemudian mengubah cara manusia bekerja, hidup, dan berinteraksi. Mesin menggantikan tenaga manusia dan hewan, kota-kota tumbuh pesat, dan teknologi informasi mempercepat arus komunikasi dan pengetahuan. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, manusia berhasil menciptakan dunia yang sangat berbeda dari masa prasejarahnya. Tantangan dan tanggung jawab masa kini. Dengan kemajuan datang tanggung jawab, manusia telah menjadi kekuatan dominan di planet ini, tetapi dominasi tersebut membawa dampak besar, perubahan iklim, kepunahan spesies lain, dan ketimpangan ekonomi yang ekstrem. Tantangan abad ke-21 adalah bagaimana menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Sebagai satu-satunya spesies manusia yang tersisa, kita memegang tanggung jawab bukan hanya untuk sesama manusia, tapi juga untuk planet ini dan semua makhluk hidup lainnya. Kita adalah produk dari miliaran tahun evolusi, tapi juga agen perubahan yang mampu mengarahkan masa depan. Menyadari siapa kita, memahami asal-usul kita adalah langkah penting untuk menyadari siapa kita sebenarnya. Kita bukan makhluk yang muncul tiba-tiba, tetapi hasil dari proses panjang yang dipenuhi seleksi alam, adaptasi, dan inovasi. Kita adalah makhluk sosial, kreatif, dan penasaran. Ciri-ciri yang memungkinkan kita bertahan dan berkembang. Kisah manusia belum selesai. Kita terus menulis bab-bab baru dalam sejarah ini, melalui ilmu pengetahuan, seni, hubungan sosial, dan perjuangan untuk dunia yang lebih baik. Mengetahui dari mana kita berasal memberi kita wawasan untuk menentukan kemana kita akan melangkah. Penutup, asal-usul manusia adalah kisah besar yang mencakup miliaran tahun evolusi kehidupan dan jutaan tahun perubahan budaya. Ia bukan hanya cerita tentang bagaimana kita datang ke dunia ini, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami tempat kita di dalamnya. Dengan pengetahuan ini, kita memiliki kesempatan untuk membentuk masa depan yang lebih bijak, lebih manusiawi, dan lebih selaras dengan dunia di sekitar kita.